Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kitab sederhana tentang pelajaran tauhid karya Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Latif rahimahullah ta'ala. Di sini insyaallah kita akan membahas 3 landasan akidah kita. Ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mengenal agama kita, kemudian kita mengenal Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membahas pada 3 hal ini. Ya. Yang pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Ini harus betul-betul kita yakini. Ya. Dan juga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta kita. Dan juga pencipta segala apa yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan langit, dialah yang menciptakan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Surat Al-A'raf ayat 54. Dan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita itu Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan kita manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Kemudian juga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, dialah yang mengatur segala urusan. Yang besar, yang kecil, ya. Mengatur segala urusan yang sederhana, yang rumit, bahkan urusan-urusan yang detail, yang terperinci, Allah semuanya yang mengatur. Segala urusan kehidupan yang ada di alam semesta ini, yang ada di dunia ini, semuanya diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Allahu Akbar. Surat As-Sajdah ayat 5. Kemudian dialah juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita manusia dan juga menciptakan jin supaya kita semua ini beribadah, menyembah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadah yang mereka kerjakan. Kemudian Dia Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan juga kepada kita bahwasanya ketika kita betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini, menciptakan langit, bumi, menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan pepohonan, menciptakan hewan-hewan. Kalau kita meyakini hal ini semua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semuanya ini, kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusan, maka dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk kita menghambakan diri kepadanya. Dan
di samping itu kita pun kemudian harus mengingkari, ya, harus mengingkari semua Tuhan-Tuhan yang dianggap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak cukup kita dikatakan sebagai orang yang bertauhid hanya sekedar kita meyakini Allah Rabb kita, Allah Tuhan kita, Allah menciptakan kita, Allah mengatur urusan kita, kepadanya kita beribadah. Tetapi di sisi lain kita membenarkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, misalkan ada di sana orang dia meyakini Tuhan, Nabi Isa itu Tuhan, ada yang meyakini Uzair itu Tuhan. Kemudian kita menganggap, oh udahlah, itu benar menurut mereka. No. Kita katakan salah, kita ingkari bahwa mereka itu bukan Tuhan. Ada yang menuhankan api, bukan, itu bukan Tuhan. Ada yang menuhankan berhala, bukan, itu bukan Tuhan. Dan lain sebagainya. Jadi apapun yang dianggap Tuhan, ya, oleh orang-orang yang meyakininya, maka kita sebagai orang, ya, yang berislam, sebagai seorang muslim, maka kita harus mengingkari hal tersebut, bahwa Tuhan-Tuhan yang dianggap selain Allah semuanya adalah batil. Mereka bukan Tuhan. Bahkan tidak pantas sedikit pun menyandang ketuhanan. Karena yang berhak untuk menjadi Tuhan, yang berhak untuk dituhankan sebagai Rabbul Alamin adalah Dia yang memiliki sifat-sifat penciptaan, memiliki sifat-sifat penciptaan, pengaturan, penguasaan, dan seterusnya. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang diyakini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak bisa menciptakan, dia tidak bisa mengatur, kemudian dia tidak bisa menguasai, maka tidak layak yang seperti ini dijadikan sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Jadi maka barang siapa yang ingkar kepada togut, ya, yang mengingkari togut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu disebutnya togut. Jadi seseorang yang mengingkari togut ini, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, kemudian dia beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya Rabb, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada al-urwatul wusqa, yaitu buhul tali yang amat kuat, akidah yang kuat. Surat Al-Baqarah ayat 256. Al-urwatul wusqa, tali buhul yang kuat, akidah yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang kemudian kita pegang teguh bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, la ilaha, tidak ada Tuhan. Kita meniadakan seluruh Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, bahwa mereka itu sejatinya bukan Tuhan. Illallah, karena Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanyalah Allah yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, yang kita menghambakan diri hanya kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah, ya, landasan utama yang harus kita pegang teguh, bahwasanya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita, yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini, menciptakan diri kita, menciptakan langit, menciptakan bumi, laut, gunung,
pepohonan, hewan-hewan, dan juga hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita lihat, yaitu para jin, para malaikat, dan seterusnya. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dialah juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Dari yang terkecil, yang terbesar, yang sederhana, yang rumit, sampai kepada hal-hal yang detail, yang terperinci, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang menguasai semuanya. Mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Maka hanya dialah Allah yang memiliki penciptaan, pengaturan, penguasaan. Maka hanya dialah satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengingkari adanya Tuhan-Tuhan yang dianggap selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita dalam kehidupan dunia ini kita tahu di sana ya, ada orang-orang yang meyakini Tuhan selain Allah. Maka kita ingkari semua itu. Bahwasanya apa yang mereka anggap sebagai Tuhan itu adalah batil, tidak benar, tidak betul. Karena ketuhanan ya, itu hanya berhak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat istimewa. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menguasai. Maka hanyalah dia yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang menjadi landasan utama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oke, barakallahu fikum jami'an. Insyaallah nanti kita lanjutkan landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Kemudian landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.